493, episode 94 awal dari akhir, 1. Diupload oleh Baca Suara. Melihatnya tersenyum dengan kulit yang begitu tebal, dia tiba-tiba merasa terdorong untuk melemparkan beberapa kata pilihan kepadanya. Dia ingin mengatakan, dia pasti akan membunuhnya jika dia pergi dan melakukan sesuatu seperti ini lagi. Persis seperti bagaimana keadaannya. Dia benar-benar ingin melakukan itu, tetapi Han Suyong. Dia tidak bisa. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat pergelangan kaki Kim Dok-ja. Jas formal siap tempur yang dibuat oleh pembuat jenis produksi massal sekarang compang camping. Seluruh tubuhnya, setelah bertarung melawan konstelasi sebagai Raja Dewa Luar sebelumnya, penuh dengan luka, sedemikian rupa sehingga tidak aneh baginya untuk terjungkal sekarang. Petik 2 titik. Apa kamu baik-baik saja? Dan dia khawatir tentang dia bukannya dirinya sendiri hanya membuat Han Suyong tidak dapat menemukan cara untuk mencerna emosinya saat ini. Constellation, Father of the Rich Knight, menatapmu. Constellation, Queen of the Darkest Spring, puas dengan balasan Anda. Konstelasi, Dewa Perang Maritim, menganggukkan kepalanya. Pandangan bintang-bintang bersinar dari langit. Meskipun pesan tidak langsung terus turun, punggung Han Suyong tetap dingin. Saluran pingsan beberapa saat yang lalu masih tetap jelas dalam benaknya. Jika dia telah membuat kesalahan sekecil apapun, rasi bintang mungkin tidak memberikan bantuan mereka. Probabilitas mungkin tidak mengalir dengan cara yang dia rencanakan. Teman-temannya mungkin tidak bertahan lama. Apa yang telah dipercayakan kepadanya hingga beberapa saat yang lalu bukanlah naskah sederhana yang dapat direvisi sesuka hati. Beban mengetahui bahwa salah langkah akan menghancurkan semua yang telah mereka bangun bersama. Kim Dok-ja telah menyelesaikan skenario sambil terus merasakan emosi itu. Dia mendukung Han Suyong terhuyung-huyung goyah. Dia akan menamparkan tangannya, tetapi sebaliknya, menghela nafas dan berbicara. Jangan pernah memaksaku melakukan itu lagi. Hanya kamu yang bisa melakukan ini. Dia menggigit bibirnya saat dia mendengarnya. Kamu tahu lebih baik dari siapapun apa yang pembaca inginkan, kan? Apa, akhir, yang diinginkan Kim Dok-ja? Apa yang dipikirkan Han Suyong bahkan ketika dia mendapati dirinya dalam situasi putus asa menjadikan seluruh dunia musuhnya, adalah pertanyaan itu. Dan mungkin, saat ini dia harus bisa mencapai jawabannya. Apakah ini akhir yang kamu pikirkan? Yah, ini awal dari akhir itu. Ada banyak makhluk menyapu melewati mereka untuk memasuki medan perang. Hanya sampai beberapa saat yang lalu, mereka adalah Dewa Luar, tetapi sekarang, mereka adalah eksistensi dengan wajah dan nama mereka sendiri. Serang mereka. Anjing-anjing Constellation itu. Beberapa wajah yang hampir mereka kenali, beberapa lainnya tidak. Seseorang mirip Kim Nam-woon, sementara wajah menyerupai Yi Ji-hye juga bisa terlihat. Namun, mereka bukan Kim Nam-woon atau Yi Ji-hye, tidak, itu hanyalah tambahan dari cerita-cerita yang berakhir beberapa waktu lalu. Dan setiap makhluk hidup ini berjuang untuk mengubah kesimpulan garis dunia ini. Semua orang dari garis dunia yang terbengkalai, dari belokan ke 0 hingga ke 1863, telah berkumpul di sini. Pergilah, semua orang. Han Suyong merasakan emosi membengkak di dadanya setelah menonton pawai mereka. Orang-orang yang berkumpul di sini untuk menolak kesimpulan yang ditentukan sebelumnya adalah sekutu. Nebula, seluruh daftar telah menjadi musuh cerita. Sahabat mendekati mereka dalam langkah goyah mereka. Mereka juga akhirnya bisa melihat dunia Kim Dok-ja. Fabel, plagiarisme prediktif, berbagi pemahamannya dengan anggota yang lain. Fabel, juru selamat bintang, berbagi pemikirannya dengan anggota lainnya. Semua dongeng berbicara satu sama lain sekarang. Para sahabat memindai sekeliling mereka dengan ekspresi bingung. Mereka juga menyaksikan pemandangan topeng mengerikan yang menutupi Dewa Luar yang menyelinap pergi. Han Suyong mengamati setiap temannya, sebelum tiba-tiba menyadari sesuatu. Salah satu dari mereka masih belum terlihat. Di mana lelaki itu menghilang? Ketika dia memikirkannya, dia merasa itu sangat aneh. Orang itu membenci rasi bintang lebih dari siapapun di luar sana. Orang itu, yang berjuang paling keras di antara para sahabat, tidak terlihat di dalam medan perang untuk sementara waktu sekarang. Kim Dok-ja segera menjawabnya. Di sana. Apa? Han Suyong buru-buru memindai sekelilingnya. KWABOOOM. Sebuah ledakan terjadi di garis depan dan awan debu tebal ditendang. Rasi bintang dari Asgard sibuk menghancurkan Dewa Luar. Kurung siku buka. Kamu bajingan menjijikkan. Puluhan demi, Nameles Ones mati setiap kali Constellation melintasi medan perang. Jika itu sebelumnya, adegan ini akan menjadi salah satu monster sekarat, tapi sekarang, itu menggambarkan kematian orang yang sebenarnya. Nameles Ones kehilangan lengan mereka, kaki mereka robek, dan isi perut mereka tumpah. Mereka bahkan tidak bisa menghadapi tantangan yang tepat. Sebagian besar, Dewa Luar, yang mengindahkan panggilan Kim Dok-ja dan muncul di sini adalah varietas dengan peringkat lebih rendah. Meskipun ada beberapa makhluk peringkat tinggi yang tercampur di dalamnya, mereka telah ditebang setelah mengalami rentetan serangan terkonsentrasi dari konstelasi tingkat mitos. Bertahan melawan serangan konstelasi bersama dengan pasukan yang tersisa adalah mustahil. Namun, ada yang tidak beres.
Bahkan ketika ada perbedaan yang sangat besar dalam kemampuan tempur, mereka masih mampu bertahan. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa ada sesuatu di barisan terdepan para dewa luar. Cucut. Cahaya pedang biru gelap menyapu medan perang. Gambar-gambar emas tersebar di udara di mana lintasan pedang diratakan. Kuahak. Kepala rasi bintang menginjak, dewa luar, barusan terbang tanpa peringatan. Dan kemudian, satu lagi. Kemudian, satu lagi. Sosok hitam pekat, yang saat ini bermandikan baptisan dongeng memuntahkan darah, terus mengayunkan pedangnya. Bukankah itu? Dia sangat menyadari fakta bahwa ada individu yang sangat kuat di antara dewa luar, yang bertarung di garis depan terjauh. Awalnya, dia berpikir bahwa, karena ini adalah skenario akhir, yang benar-benar kuat keluar dari kayu. Dewa luar, ini terus memotong rasi bintang seperti potongan kertas, ekornya yang tajam bergoyang-goyang di sana-sini. Tapi sekarang setelah dia melihat lebih dekat, itu sama sekali bukan ekor, melainkan pedang hitam pekat. Atribut, Raja Penakluk Berdarah Besi, sedang aktif. Mayat rasi bintang membentuk gunung. Dan di atas gunung ini adalah tahta darah. Penguasa tahta ini dengan arogan memandang rendah semua bintang di dunia. Ilmu pedang ini, kamu adalah Yu Jung Hyok. Petik 2. Anacroft menggertakkan giginya dan memancarkan aura pedangnya. Inkarnasi terbesar di Amerika, Anacroft, konon cukup kuat untuk tidak pernah kalah dalam pertempuran taktis. Aku yang terkuat di benua. Segera setelah itu, tombak panjang Fei Hu menusuk di udara dan terbang masuk. Inkarnasi nomor 1 China, Fei Hu, Master Pertarungan 1 lawan 1. Ini akan menjadi pertamaku melawanmu. Namun, aku akan muncul sebagai pemenang. Petik 2. Dan terakhir, telapak tangan Ranfir Han bergerak, telapak tangannya meninggalkan bayangan yang jelas seperti tangan kali, sambil mencurahkan sekitar 100 riak. Kuaoh. Medan perang diguncang oleh ledakan keras lainnya. Namun, dongeng terus menceritakan kisah mereka di luar kebisingan ledakan itu. Fabel, Kamerat Hidup dan Mati, terus melanjutkan dengan mendongeng. Sebagian dongeng dibagikan karena efek khusus, Kamerat Hidup dan Mati. Fabel, Hellscape of Eternity, berlanjut dengan penceritaannya. Sambil menyaksikan tontonan pedang yang menebas tanpa pandang bulu dan baik rasi bintang maupun dewa luar yang sekarat dengan perut mereka terbuka lebar, Han Su-yong tiba-tiba teringat pertanyaan lama yang beredar di antara para penggosip. Siapa inkarnasi terkuat di dunia? Semuanya, bunuh orang itu. Kita bisa menerobos selama orang itu mati. Sekarang, dia bisa menjawabnya tanpa sedikit pun keraguan. Tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Aren inkarnasi terkuat di dunia adalah Yu Jung Hyok. Rasi bintang yang telah lama membuang kesombongan mereka menerkamnya. Meskipun bahunya terbelah dan pahanya pecah, ekspresi Yu Jung Hyok tetap tenang saat ia memblokir pasukan konstelasi yang bergegas masuk di garis depan. Pertempuran semacam itu hanya mungkin terjadi karena dia telah mendapatkan kembali sebagian dari kenangan masa lalunya. Namun, ada satu hal yang masih belum bisa dipecahkannya. Inkarnasi Yu Jung Hyok saat ini adalah musuh cerita. Bagaimana bisa pria itu menjadi yang pertama? Tanda tanya petik 2. Bagaimana Yu Jung Hyok bergabung dengan Kim Dok-ja bahkan sebelum Han Su-yong atau yang lainnya bisa? Medan perang Yu Jung Hyok terus didorong kembali setelah Constellation kelas Smith masuk. Semakin dekat dia, semakin terlihat aura keruh dari chaos yang mengelilinginya. Itu adalah kekuatan chaos yang biasanya dilihat dari dewa luar. Yu Jung Hyok telah menjadi satu dengan Secretive Plotter pada suatu waktu. Baru kemudian dia memahaminya, alasan mengapa dia bisa menjadi sekutu Kim Dok-ja lebih cepat daripada orang lain. Han Su-yong segera terbang dari pegangannya. Kamu bajingan, bahkan tidak mengatakan satu hal pun kepadaku. Yu Jung Hyok sangat menyadari niat Kim Dok-ja. Terkadang, amarah akan disertai dengan pemahaman yang mendalam. Tragedi ini hanya bisa terjadi ketika karakter saling menipu. Karena Yu Jung Hyok membenci rasi bintang lebih dari siapapun, ia dapat membaca niat Kim Dok-ja. Dan itulah bagaimana dia bisa bergerak tanpa ragu-ragu. Itu satu-satunya cara untuk menyembunyikan fakta bahwa ini hanyalah cerita dari rasi bintang yang menonton. Cucut. Yu Jung Hyok telah tiba di sekitar mereka sebelum lama, dia menyarungkan pedangnya dan berbicara. Akan sulit untuk terus mempertahankan seperti ini. Dia melihat ke belakang dengan mata yang tidak tertarik, hanya untuk memenuhi tatapan Han Su-yong. Dia membuka mulutnya lebih dulu. Kamu terlambat. Tutup mulutmu. 3 dari mereka berbaris berdampingan. Dark Heavenly Demon Sword Yu Jung Hyok meraung, tangisan ganas, sementara sepasang sayap hitam Kim Dok-ja menyebar terbuka lebar seolah-olah untuk melindungi 2 orang di sebelahnya. Han Su-yong mengepalkan dan membentangkan tinjunya yang saat ini menyelimuti api hitam dan berbicara. Petik 2. Aku tidak tahu mengapa ini terasa sangat lama. Teman-teman mereka akhirnya sampai di belakang. Dok-ja Si, Su-yong Si. Petik 2. Hyung. Yi Hyun Seong berlutut dan melindungi semua orang dengan perisainya, sementara Jong Hui Won berdiri di sampingnya dan memegang pedangnya dengan tegak. Naga Chimera yang membawa Shin Yuseng dan Yi Gil-yong meraung. Alas teratai Yu Sang-ah berputar dan mengepung sisi teman.
Dan terakhir, kapal perang Yi Ji Hye melindungi langit di atas mereka. Muat meriamnya. Meriam menopang kekuatan mereka di ujung kapal. Gong Pildu membangun bentengnya di atas kapal perang dan mengarahkan meriamnya sendiri ke tanah seolah menyiratkan bahwa dia bisa mengurus semuanya di sini. Setiap bintang di nebula, bersinar cerah. Biu bersinar seperti matahari biru di tengah-tengah bunga api menari, dia berkeringat deras saat menerima koin yang mengalir ke arah. Probabilitas yang berkilauan kaya sekarang memberi mereka berkah. Kim Dokja kemudian berbicara kepada teman-temannya yang pendiam yang berjaga di sisinya. Semuanya, terima kasih. Ekspresi mereka sedikit gemetar ketika dia mengatakan itu. Jong Huiwon menggigit bibirnya, sementara Yi Hyun-seong menyeka air mata di matanya. Han Suyong bisa merasakannya. Dari awal, Kim Dokja tidak berencana mengorbankan dirinya sendiri. Mungkin, dia telah memikirkannya berulang-ulang, cara untuk membuat semua orang bahagia di akhir dunia ini. Dia harus tahu sepenuhnya tentang luka yang diderita teman-temannya ketika dia mengorbankan dirinya, dan kemudian, dia pasti sudah meramalkan kehancuran yang mungkin mereka derita sebagai harga untuk bertarung bersama. Dan itulah sebabnya dia memilih skenario ini. Skenario yang mengubah skenario. Skenario yang tidak sesuai dengan kesimpulan yang ditentukan sebelumnya. Skenario di mana setiap orang dapat mencapai akhir bersama. Han Suyong berpikir bahwa akan baik jika cerita ini berakhir di sini. Setiap emosi yang menembus dalam kata-kata itu ditransmisikan dengan jelas. Dia merasa seolah-olah dia sekarang tahu apa yang dipikirkan Kim Dokja, dan apa yang sebenarnya dia inginkan di sini. Hanya setelah mencapai akhir dari segalanya, dia akhirnya membuka hatinya. Dan itulah tepatnya mengapa Han Suyong berpikir bahwa segala sesuatu tidak boleh berakhir di sini. Mari kita bicarakan itu nanti. Yang Hayong membuka mulutnya terlebih dahulu, dan semuanya, berjuanglah dengan sepenuh hati. Saya tidak akan membiarkan siapapun mati. Petik 2. Yi Seol Hua mengakhiri pembicaraan. Mereka datang. Pawai konstelasi dimulai sekali lagi. Jangan panik, jumlah mereka bertambah sedikit, itu saja. Mereka tidak lebih dari nebula kecil. Kisah yang tidak dapat menemukan kaitannya terus mengalir dalam skenario yang berubah dengan cepat. Han Suyong mengayunkan tinjunya, api hitam, yang keluar dari buku-buku jarinya menembus kepala inkarnasi. Yu Jung Hyuk Breaking the Sky Swordsmanship milik Yu Jung Hyuk membelokkan pedang anak Rof dan Fei Hu, sementara Breaking the Sky Force Pang milik Yang Hayong mendorong kelompok Constellation yang mencoba bergegas masuk dari samping. Jam penghakiman, diaktifkan. Hellfire, Jong Huiwon membakar bintang-bintang yang bergegas masuk dari depan. Dan perisai baja tempaan Yi Hyun-seong memblokir senjata yang tak terlihat memotong di udara. Semuanya, turun. Kapal penyu Yi Ji Hye selesai memuat meriamnya dan mulai menyemburkan api. Seiring dengan ledakan-ledakan yang menyilaukan, musuh di garis depan tersapu. Turunkan kapal itu dulu. Inkarnasi yang menunggu kesempatan mereka semua melompat ke langit. Itu mendorong menara Gong Pildu memuntahkan api dan kebisingan, juga. Kuahak. Dasar bodoh-bodoh. Sejumlah rasi bintang menggunakan inkarnasi yang jatuh sebagai pijakan mereka untuk terbang. Mereka terbang lebih tinggi dari kapal kura-kura dan mulai menembakkan serangan magis mereka. Mati. Bahkan sebelum konstelasi dapat menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya terbelah menjadi dua. Naga Chimera meraung dan merobek tubuh konstelasi berkeping-keping dengan rahangnya yang besar. Hyung, di belakangmu. Belalang Yi Gilyong menghentikan rasi bintang yang mencoba terbang. Para sahabat maju sedikit demi sedikit. Seperti saat mereka menginjak sejauh ini, mereka beringsut maju di jalan di mana cahaya bintang tidak bisa mencapai. Han Suyong mulai berpikir. Di mata rasi bintang lain, mereka pasti terlihat seperti monster yang mencoba menghancurkan dunia ini. Namun, itu tidak masalah, karena itu adalah alternatif yang lebih menarik. Kim Dokja, hancurkan bahtera itu. Petik 2. Mereka bisa melihat bahtera di luar rasi bintang yang bergegas seperti awan badai untuk melindunginya. Dan bahkan sekarang, semakin banyak rasi bintang yang keluar dari lambung bahtera yang rusak. Mereka sebenarnya bintang-bintang yang tertidur di dalam bahtera, menunggu untuk berangkat dari garis dunia ini. Musuh cerita, mendekati bahtera. Musuh cerita, akan menghancurkan semua fabel di dunia ini. Bahtera itu harus dihancurkan untuk mengakhiri gelombang rasi bintang. Cepat. Benturan probabilitas telah menyebabkan perubahan cepat pada skenario. Telah mulai merevisi kondisi skenario final. Tetapi kemudian, ada rasi bintang yang berdiri di depan bahtera. Konstelasi, satu yang bertanggung jawab atas siklus semesta, sedang campur tangan di medan perang. Constellation, Mirror Tat Emits Smoke, ikut campur dalam skenario. Constellation, Master of Thunder and War, ikut campur dalam skenario. Rasi bintang kelas mitos ini telah mengamati situasi yang sedang berlangsung sampai sekarang. Hanya dengan mengalahkan mereka tabut itu bisa dijangkau. Setiap kekuatan tempur individu lebih dari cukup, tetapi mereka masih kalah dalam kekuatan tempur keseluruhan. Konstelasi, tombak yang menarik perbatasan di lautan, sangat marah. Poseidon dan Zeus sibuk membantai, Nameles Ones di garis depan bergabung, membuat para sahabat terjebak dalam posisi kotak.
Kududududu. Yu Jung-hyuk menyaksikan tombak mengiris lautan mayat dan kembali ke pengguna, dan meludahkan racun. Petik 2 titik. Poseidon. Bahkan jika ini adalah, mereka masih tidak akan mampu mengatasi musuh-musuh ini sekaligus. Masih ada beberapa kelonggaran yang tersisa untuk ditemukan pada ekspresi Dok Kaebis hebat. Han Suyong marah, mereka memiliki kemungkinan sebanyak ini, namun mengapa mereka tidak bisa melampaui makhluk-makhluk itu? Dia menangis. Hei, kapan rasi bintang kita akan muncul? Petik 2. Mereka yang seharusnya datang belum muncul. Uril, sponsornya sendiri, pasangan dunia bawah, dan... Tapi kemudian, Kim Dok-ja bertanya balik. Tapi, apakah itu harus rasi bintang? Apa itu tadi? Kim Dok-ja menyeringai. Han Suyong benar-benar membenci senyum itu. Bukan hanya konstelasi yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini sekarang. Karena, ada cukup kemungkinan di sini berkat seseorang, Anda tahu. Petik 2. Pada saat itu, Han Suyong merasakan bagian belakang lehernya menjadi dingin. Sejumlah besar probabilitas yang telah disuntikkan tiba-tiba mengosongkan sekaligus. Sesuatu yang hanya bisa dipanggil setelah menghabiskan sebanyak mungkin probabilitas tiba di sini. Keberadaan yang ditakuti oleh semua rasi bintang. Jilatan api milik api yang membakar di tanah. Matahari yang membakar fabel keabadian terbit dari timur. Tidak ada bintang yang berani membandingkan dirinya dengan kecerahannya, nyala hidup. Dan di sisi berlawanan dari bintang-bintang yang terbakar dan menjerit-jerit, samudera biru murni menerjang. Gelombang tsunami membanjir dari barat, ketika Pulau Sunken naik sekali lagi. Bencana dunia barat, Tuan Pulau Sunken. Kuwahak. Rasi bintang tersapu oleh gelombang dan menghilang sebagai karung dongeng dalam sekejap. Segera setelah itu, langit utara menjadi hitam pekat, dan rasi bintang di sana mulai jatuh ke tanah seperti hujan jatuh. Penguasa alam semesta utara, Monarch of the Great Abyss. Raja Dewa Luar, tersenyum ketika dia mulai menghancurkan kepala bintang-bintang seperti huligan yang mengamuk. Dan keberadaan yang menjelma menjadi Yi Hyon Seong memblokir badai akibat yang telah mereka ciptakan. Raja Hati Silverlight, penguasa ruang antar bintang di selatan. Dan kemudian, keberadaan mendekati mereka dari tempat yang tidak ada. Dengan setiap langkah yang dia ambil, surga saking Sword, raksasa mencakar langit malam dan menurunkan banyak bintang yang bersinar di sana. Sudah lama, Poseidon. Itu adalah pria dengan wajah yang sama persis dengan Yu Jung-hyuk, penuh dengan bekas luka panjang di pipi juga. Sekretif plotter, dengan acuh tak acuh melangkah dan meraih Poseidon di leher yang terakhir, sebelum tersenyum lebar. Ini kali ke-26 saya membunuhmu. Sirip.